Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Waj'al ma 'allamtana hujjatan lana la 'alaina innaka jawadun karim subhanak la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu salihin salihat hafizakumullah, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya. Allah tabaraka wa taala hingga siang ini memanjangkan nafas kita, memanjangkan usia kita, memberikan kita nikmat demi nikmat, kesempatan demi kesempatan, agar kita sadar dan faham bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita jangan sampai kita sia-siakan, kecuali kita isi setiap menitnya, setiap jamnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat istighfar adalah salah satu bentuk taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim. Kita minta ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa yang kita perbuat. Salawat dan salam pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu salihin salihat hafizakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang mulia, kepribadian yang agung. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana khuluquhu al-Qur'an, bahwa akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Maka at-ta'assu wal iqtida'u bihi wajibun, mengambil uswah dan qudwah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib. Seluruh sifat dan sikap beliau wajib kita tiru, keseharian beliau wajib kita contoh, kepribadian beliau, akhlak beliau wajib kita samakan. Kita berusaha, berupaya memiliki akhlak karakter seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara wasiat terpenting, nasihat terpenting dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat adalah jangan marah. Ketika sahabat meminta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berikan aku wasiat." Apa kata Rasulullah Bapak Ibu? La taghdab, jangan marah. Lalu meminta lagi, ausini, berikan lagi aku wasiat, kata sahabat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi wasiatnya, la taghdab, jangan marah. Jangan marah, kata Rasulullah. Ternyata dalam kalimat jangan marah, dalam wasiat jangan marah, dalam nasihat jangan marah, menyelamatkan banyak perkara dalam hidup kita, Bapak Ibu salihin salihat. Bahkan para ulama mengatakan al-ghadabu miftahu kulli syarr. Kemarahan itu kunci dari seluruh banyak perbuatan tercela. Qila awwalul ghadabi jununun. Dikatakan permulaan dari kemarahan adalah kegilaan, wa nihayatuhu nadamun, dan akhirnya adalah penyesalan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ada surga, kata Allah, yang luasnya langit dan bumi untuk yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh. Yang bertakwa adalah yang berinfak dalam keadaan lapang dan sempit, dan yang mampu meredam amarahnya. Kadhiminal ghaidh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadhama ghaidhan", siapa yang bisa meredam amarahnya, wa huwa yastati' ayyunafidah, dan dia bisa sebenarnya melampiaskannya, da'ahullahu ala ru'usil khalaiqi yaumil qiyamah. Nanti Allah panggil dia di hari akhirat, di hari kiamat Allah panggil di depan seluruh makhluk ciptaannya.
hatta yukhayyiruhu Allahu al-hur ma syaa. Allah pilihkan dia bidadari mana yang engkau kehendaki. Subhanallah, keutamaan-keutamaan bagi orang-orang yang mampu meredam amarahnya begitu luar biasa, Bapak Ibu solihin solihat. Karena faktanya hari ini orang pada suka marah-marah. Di jalan marah-marah, di pasar marah-marah, di masjid pun marah-marah. Seluruh hal yang sepele marah. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemarah? Pemarah, Bapak Ibu. Tapi kapan? Ketika syariat dilecehkan. Kapan Rasulullah marah? Ketika agama direndahkan. Kapan Rasulullah marah? Ketika Allah dihinakan. Kebalik sama kita, Bapak Ibu. Kita ini marah, diri kita yang dihina, kita marah. Jabatan kita direndahkan, kita marah. Diri kita diinjak-injak, kita marah. Tetapi ketika Rasulullah dihina, kita diam. Al-Quran diinjak-injak, kita diam. Saudara kita, kiblat pertama kita dilecehkan di Palestina, kita diam. Justru kita malah membalikkan keadaan, kita mendukung yang tercela, kita menghina yang terpuji, kebalik. Maka wasiat ini, Bapak Ibu solihin solihat, wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan marah ini mesti kita kembalikan pada hari ini. Karena Rasulullah SAW tidaklah marah ketika diri beliau yang dihina, ketika diri beliau yang dicaci, bahkan dilempar, bahkan hampir dibunuh. Rasulullah SAW tidak marah. Namun yang beliau lakukan adalah membalas dengan perkataan yang lembut, membalas perkataan yang baik. Ketika Rasulullah hijrah ke Taif, pergi ke Taif, ketika istri beliau meninggal, paman beliau meninggal ke Taif, harapannya disambut dengan gembira. Namun tidak, di Taif beliau dilempar, di Taif beliau diusir. Datanglah malaikat Jibril menawarkan, mau tak ini gunung kita hantamkan ke penduduk kota Taif, habis semuanya. Namun Rasul tidak pemarah, Rasul tidak pendendam, Rasul baik, Rasul pemaaf. Apa kata Rasul? Jangan, aku berharap nanti ada keturunan yang lahir yang agamanya Islam. Maka Bapak Ibu solihin solihat, ada beberapa tips dari Rasulullah SAW bagi kita yang pemarah. Ketika itu Sulaiman bersama Rasulullah, kuntu jalisan ma'an Nabi SAW wa rajulani yastabban. Ketika sahabat duduk bersama Rasul, ada dua lelaki sedang saling mencaci maki, saling marah-marahan. Fa ahaduhuma ihmaru wajhuhu. Salah satunya memerah mukanya, marah. Wanfakhat audaju, uratnya keluar saking marahnya. Lalu Nabi bersabda, inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Aku punya sebuah kalimat, kata Rasulullah, kalau diucapkan hilang amarahmu. Law qalaha a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau sedang marah Bapak Ibu, ucapkanlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wah, enggak mempan Pak Ustaz, karena belum diucapkan. Ketika kita marah, yang kita ucapkan sumpah serapah, hinaan, cacian, makian, nama-nama binatang yang tak pernah kita ucapkan, kita ucapkan. Tapi tolong ucapkan ketika marah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La dhahaba anhu ma yajid, kata Rasulullah. Pasti akan hilang itu amarah. Yang kedua, kata Rasulullah, kalau sedang marah, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis. Kalau sedang marah dan kita berdiri, duduk, kata Rasulullah. Kalau masih marah, fattaji', maka berbaringlah. Ini cara kedua. Cara ketiga, kata Rasulullah, idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kalau sedang marah, berwuduklah. Kenapa? Innal ghadaba minasyaitan wa innasyaitana khuliqa min nar. Marah itu dari setan, dan setan terbuat dari api. Fannaru tudfa'u bil ma'. Dan api itu akan padam karena air. Kalau sedang marah, maka berwuduklah. Nah, ini 3 cara dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Bapak Ibu sedang marah, mudah marah, acok berang, ta'awuz, lalu duduk dan berbaring, lalu berwuduk. Insya Allah 3 cara ini akan meredam amarah kita dan kita menjadi ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.